Utusan khusus Presiden Amerika Serikat Donald Trump, Steve Witkoff mengatakan, pemerintahan negaranya kini tidak lagi menuntut gencatan senjata segera, melainkan menekankan sebuah kerangka perjanjian damai yang lebih menyeluruh. Langkah ini dianggap lebih realistis untuk menghentikan perang yang sudah berlangsung lebih dari 3 tahun. Sejak Februari 2022, saat Rusia melancarkan invasi besar-besaran ke Ukraina, berbagai upaya diperjuangkan untuk menghentikan konflik. Namun, berkali-kali perdamaian gagal tercapai. Setiap usulan yang didukung Ukraina ditolak Moskwa dan sebaliknya. Inisiatif pihak ketiga pun kerap terbentur kepentingan geopolitik dari masing-masing pihak. Langkah Trump untuk mengalih fokus dari gencatan senjata ke perdamaian komprehensif dinilai memberikan ruang napas baru dalam diplomasi. Namun, di saat yang bersamaan, pergeseran ini juga memberikan keuntungan taktis bagi Rusia. Dengan absennya tekanan untuk gencatan senjata segera, pasukan Rusia bisa memperkuat posisi di garis depan sebelum perjanjian final dicapai. Di sisi lain, Amerika Serikat bersama sejumlah negara Eropa sedang menyiapkan jaminan keamanan untuk Ukraina. Jaminan ini diperkirakan mirip pasal 5 NATO yang mengharuskan negara-negara anggota merespons serangan secara kolektif. Dengan skema ini, Ukraina bisa mendapatkan payung keamanan tanpa secara formal masuk ke NATO, sehingga tidak langsung memicu penolakan Rusia. Presiden Rusia Vladimir Putin menegaskan Moskwa menghormati sikap baru pemerintah AS. Putin menyatakan Rusia siap melanjutkan pembahasan damai meski masih menjaga syarat utamanya, yakni veto terhadap keanggotaan Ukraina di NATO dan pengakuan wilayah-wilayah yang saat ini diduduki. Lantas, apakah pergeseran strategi Trump hanya menjadi taktik politik untuk membangun citra sebagai pembangun perdamaian? Atau benar-benar membuka jalan bagi berakhirnya konflik terbesar di Eropa sejak Perang Dunia II? Di pihak Ukraina, Presiden Volodymyr Zelensky berencana melakukan kunjungan ke Washington dalam waktu dekat. Bersama Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen dan sejumlah pemimpin Eropa lainnya, Zelensky dijadwalkan bertemu langsung dengan Trump pada Senin. Agenda utamanya membahas langkah konkret untuk menghentikan pertumpahan darah dan memberikan jaminan keamanan bagi Ukraina. Namun, keraguan masih kuat. Banyak pihak meragukan kemampuan Trump membuat Putin berkompromi. Terlebih, Rusia saat ini masih unggul di medan tempur, sehingga diperkirakan akan terus menekan Ukraina sebelum perjanjian damai apapun ditandatangani. Pengamat menilai, sekalipun ada niat baik untuk perdamaian, jalannya tidak akan mudah. Konflik ini bukan hanya menyangkut perebutan wilayah, tetapi juga menyangkut masa depan tata keamanan Eropa dan posisi Amerika Serikat di kawasan. Lantas, apakah perjanjian damai yang disebut-sebut bisa menjadi akhir dari perang panjang? Ataukah hanya sekedar babak baru dalam permainan geopolitik antara Washington, Moskwa, dan Kiev? Kini, masyarakat Ukraina dan dunia internasional masih harus menunggu jawaban serta bukti apakah langkah ini bisa membawa perdamaian.